Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Barusan selesai gua ngelihat Poland melawan England ya. Berakhir 1-1. Pertandingan yang menurut gua cukup seru juga ya. Kali ini gua mau bikin preview ya pertandingan weekend Sabtu besok ya, yang akan, kalau di sini sih kick off-nya nanti ya jam 4 sore, hari Sabtu jam 4 sore, yaitu pertandingan antara Manchester United melawan Newcastle United yang akan berlangsung dari Old Trafford ya. Jadi Manchester United ini kan seperti kita ketahui di 3 laga sebelumnya ya berhasil mengumpulkan nilai 7 ya. 2 kali menang, sekali seri melawan Southampton. Menurut gue di 2 laga terakhir, laga away, kalau kita lihat dari, atau kalau gue lihat ya ringan amatiran dari poin yang terkumpul, menurut gue ya not bad lah ya. Dari 2 pertandingan 4 poin dari 6 yang bisa diambil secara maksimal ya. Sebelum gue bahas soal Manchester United-nya dulu, gue pingin bahas dari sisi Newcastle ya. Jadi Newcastle ini kan ternyata setelah gue lihat ini sepanjang ya musim kompetisi ini, di 2 kompetisi yang mereka lakoni ya, yaitu Liga Inggris dan juga Piala Carling, ternyata mereka ini belum sama sekali mampu meraih kemenangan ya. Bahkan di laga terakhir Liga, yaitu ketika mereka bermain kandang ya melawan Southampton, itu berakhir 2-2 ya di pertandingan yang cukup seru dan ketat, di mana ya Southampton berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir ya melalui penalti kalau tidak salah. Jadi ya rekor yang kurang bagus sih dari Newcastle ya so far dari 3 pertandingan awal plus 1 pertandingan di Piala Carling ya, di mana mereka juga tidak mampu meraih kemenangan. Mereka hanya bermain imbang ya 0-0 melawan Burnley. Apa ini artinya? Artinya adalah kalau gua ngelihat ya ringan amatiran, kondisi Newcastle ini sedang tidak baik ya ketika mereka ini akan tandang ke Manchester United ya, ke Old Trafford. Dan ini seharusnya sih menurut gua bisa dimanfaatkan dengan baik ya, karena memang ya kita tahu aura sedang sangat positif sekali ya di kubu Manchester United. Gue iseng-iseng ngeliat di 3 pertandingan terakhir ya pertemuan musim lalu, utamanya ya Manchester United ini mampu menang cukup besar ya 3-1 di kandang sendiri ketika menghadapi Newcastle, dan ketika tandang mereka pun menang dengan 4-1 ya. Sebelumnya mereka juga sempat ketemu, menang juga 4-1. Jadi kecenderungannya dari 3 pertandingan terakhir ini Manchester United selalu menang dengan margin yang cukup besar ya. Dan menurut gue again ini merupakan modal yang sangat berharga sekali bagi Manchester United ya. Iseng-iseng gue ngeliat juga bagaimana Steve Bruce ini biasa bermain ya dengan formasi dan lain-lain. Dan gua dari 3 pertandingan yang gue lihat ini kecenderungan Newcastle ini akan menempatkan 5 back di belakang ya. Jadi akan menerapkan 5-3-2, dan ini merupakan akan jadi tantangan bagi Ole Gunnar Solskjaer ya, pasukannya untuk membongkar pertahanan dari Newcastle ya. Kondisi Manchester United sendiri memang ya dengan kedatangan Cristiano Ronaldo ini kan memberikan aura yang sangat-sangat positif ya, baik itu di dalam tim maupun di luar tim ya. Di dalam tim maksud gue adalah ya sesama tim itu sendiri, sama pemain, manajemen, pelatih dan lain-lain. Di luar ya termasuk maksud gue adalah ya kita-kita ini ya, fans dan juga supporters utamanya yang akan datang ke Old Trafford ya. Gue nggak bisa membayangkan itu betapa ya luar biasanya atmosfer nanti ya di hari Sabtu itu ketika ya Ronaldo akan diumumkan dan mungkin juga akan dimainkan ya. Kondisi Manchester United sendiri ya dari kabar hari ini yang terbaru adalah Fred ya yang tidak bisa dimainkan ya karena ada ya problem antara Brazil, PSSI-nya Brazil dan juga FA ya mengenai ya ini tadi ya kaitannya dengan COVID dan lain-lain. Anyway, gue nggak mau bahas ke sana. Yang jelas Fred tidak main untuk hari Sabtu ya. Bagaimana dengan pemain-pemain lain ya? Pemain-pemain lain menurut gue ya Dean Henderson kemungkinan masih belum bisa ditampilkan ya. Feeling gue sih ya, at least tidak jadi starter.
Lalu pemain seperti kayak Alex Telles pun juga demikian ya, feeling gue tidak akan dimainkan, mungkin akan ada di bench ya. Scott McTominay pun juga masih tanda tanya ya, karena masih dalam masa pemulihan ya. Concern gue atau perhatian gue tuh juga tertuju kepada pemain-pemain ya yang 2 hari ini tampil bersama negaranya di kualifikasi Piala Dunia. Kenapa? Karena gue melihat masa recovery ya bagi pemain yang kemarin bermain, macam kayak Bruno Fernandes atau trio pemain di Perancis ya. Ya secara otomatis kan dia punya waktu sehari lebih banyak ya untuk recovery dibanding pemain yang tadi malam bermain ya, Inggris ya kan, Swedia dan juga lain-lain ya. Maksud gue adalah ya Lindelof, Shaw, Maguire, Lingard, ya gue nggak tahu tadi dimainkan atau enggak ya, gue sendiri juga tidak begitu memperhatikan. But anyway, yang hari ini bermain pastinya waktu recovery-nya akan lebih singkat sehari dibanding yang kemarin ya. Dan menurut gue ya ini akan menarik begitu ya, dimana ya pemain-pemain ini kan semakin lama semakin kondisinya semakin baik ya, dan ini pastinya akan memberikan semacam kayak tekanan yang dalam tanda kutip kepada Ole Gunnar bagaimana bisa memilih menampilkan pemain yang tepat. Karena menurut gue cepat atau lambat ketika semua pemain ini ready ya, siap ya, akan keputusan terakhir pastinya akan ada di tangan Ole Gunnar ya, untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan bermain ya. Plus juga kondisi lain, maksud gue begini. Oke, kita bahas dulu pemain Manchester United ya. Kan dengan tidak hadirnya Fred, lini tengah ya gue bilang, ini kan ya membuka peluang bagi seorang Donny van de Beek contoh ya, ataupun juga Nemanja Matic, atau mungkin Ole Gunnar akan bereksperimen lagi dengan menampilkan formasi yang berbeda, walaupun gue sendiri tidak yakin ya dia akan keluar dari pakem 4-2-3-1, tapi kemungkinan itu tetap ada. Ya ada peluang seorang Donny van de Beek bermain ya kan. Lalu itu lini tengah. Bagaimana dengan lini depan? Memang dengan kehadiran Ronaldo ini banyak yang beranggapan oke, Ronaldo main. Iya, gue setuju. Gue yakin Ronaldo pasti akan main. Pertanyaannya adalah, akankah Ronaldo ini dikasih waktu dari awal ya, starter? Kenapa gue ngomong begini? Karena gue kepikiran seorang Edison Cavani ya, dimana Edison Cavani ini menunggu cukup lama untuk bisa ditampilkan ya, dari starter katakanlah ya. Dia semenjak kembali ke Old Trafford ya kan, belum bisa langsung dimainkan dulu, dia sempat istirahat dan lain-lain. Plus juga yang dia lakukan belakangan ini ya, hari-hari terakhir ini kan menurut gue dia melakukan pengorbanan ada 2 hal ya. Nomor 1 adalah dia berkorban, dia rela tidak bermain di timnas negaranya ya, karena kan masuk red zone ya, dimana ketika dia memperkuat maka ada kemungkinan 8 pertandingan dia tidak akan bermain ya, kalau tidak salah ya. Yang jelas dia harus absen dalam kurun waktu cukup lama kalau dia nekat membela Uruguay ya. Itu 1. Nomor 2 tentu saja dia rela menyerahkan nomor 7 kepada Cristiano Ronaldo. Akankah pengorbanan dia ini dan penantiannya dia dari awal musim kemarin ya, itu berbuah dia akan dimainkan jadi starter? Ini kan juga menurut gue sih akan jadi menarik juga ya, karena again, manajer itu tugasnya bukan hanya untuk mengatur taktik ya, supaya dibilang kayak taktik atau miskin taktik whatever lah, tapi personal seperti ini pun juga jadi concern ya, jadi sesuatu yang harus dikerjakan atau diatasi oleh manajer itu ya, bagaimana urusan antar personal. Dan so far gue mendengar sih Ole Gunnar bagus dalam hal seperti ini ya. Balik lagi melawan Newcastle ya, komposisi sih gue pikir ya Ole Gunnar akan menerapkan 4-2-3-1 ya. Gue pikir juga akan ada rotasi di sana. Artinya rotasi begini, bisa jadi pemain inti dimainkan dulu, nanti setelahnya akan diadakan pergantian pemain ya. Ataupun juga sebaliknya, bisa jadi pemain yang tidak inti akan dimainkan dulu, lalu setelahnya pemain inti akan bermain, itu bisa saja. Karena apa itu tadi? Karena jadwal ini terlalu ketat ya, dan ya menurut gue sih ujung-ujungnya mau ditampilkan siapa dulu, 3 poin itu merupakan sesuatu yang absolut sih kalau gue pikir ya. Musim lalu kita banyak kehilangan poin di kandang di pertandingan-pertandingan seperti ini ya, melawan tim yang di atas kertas kita diunggulkan, tapi ternyata akhirnya kita tidak bisa menang. Dan ini kan cukup sering ya, dan menurut gue
Kalau kita menatap gelar juara, maka hal-hal seperti ini artinya poin-poin yang kita ya di atas kertas kita harus dapat 3 poin ya harus kita amankan begitu ya. Balik lagi ke komposisi di belakang, gua pikir dengan skema 4-2-3-1 ya yang akan gua pikir David De Gea akan dimainkan. Lalu back 4 gua berpikir di kanan Aaron Wan-Bissaka, sebelah kiri Luke Shaw, di tengah Harry Maguire dan Varane ya. Dan ada kemungkinan nanti mungkin akan terjadi rotasi ya, bisa jadi Lindelof akan dimainkan, bisa saja ya. Lalu, nah ini yang menarik ya, 2 gelandang di tengah ya. Dengan absennya Fred. Nah sekarang dengan absennya Fred ini terasa ya, bahwasanya kita ini memang butuh, ya Fred itu suka atau tidak ya, dia punya peran vital di Manchester United ya, dengan tidak adanya defensive midfielder baru yang datang ya. Suka atau tidak, dia merupakan pemain, kalau gue bisa bilang malah pemain kunci ya di lini tengah bagi Manchester United. Bagaimana interceptionnya dia, tacklingnya dia, memang betul dia banyak kelemahan ya, kadang kelemahan fisik, kadang kelemahan umpan, tapi ya kita tidak punya banyak pilihan di sana ya, karena pemain-pemain lain pun juga ya ada yang bilang uji coba Lindelof di gelandang bertahan. Gue kurang setuju ya dengan amatiran. Kenapa? Kalau mau memenangkan sesuatu ya coba-coba itu dikecilkan ya, ataupun kalau mau coba-coba ya kemarin pada saat masa persiapan. Tapi kalau sudah masa kompetisi seperti ini, menurut gue sih sangat riskan ya. Nemanja Matic ada ya, kita tahu usia ya, kecepatan. Donny van de Beek ya, gue mengamati dia di Liga Belanda ya, kalau ditampilkan sebagai defensive midfielder sih gue kurang begitu yakin ya, katakanlah. Lalu seorang Scott McTominay, kondisinya gua sih belum tahu ya, belum 100% sih. Gua asumsikan dia tidak siap dalam pertandingan ini. Maka dari keadaan kondisi yang ada, gua sih menempatkan ya pastinya Donny van de Beek ya untuk menggantikan Fred. Nah, sekarang siapa yang akan ditempatkan? Apakah Pogba akan ditarik kembali ke tengah ya? Menurut gua sangat riskan. Kenapa? Karena kalau ada Pogba dan Donny van de Beek, otomatis kalau menurut gue kita tidak punya defensive midfielder ya, karena Donny van de Beek sekali lagi menurut gue belum teruji ya sebagai pemain defensive midfielder. Gue sih lebih nyaman dengan amatiran ya kalau ada pemain yang memang murni ya, biasa bermain di defensive midfielder yang bisa dimainkan di situ. Oleh karena itulah gue berpikir dengan keadaan tim yang sekarang ya, sebenarnya gue berharap Scott McTominay, cuman karena gue asumsikan dia belum siap, maka Nemanja Matic kemungkinan yang akan diduetkan dengan seorang Donny van de Beek ya. Ya memang ada plus minus, tapi jangan lupa ya, Newcastle kemungkinan besar juga akan setback ya. Mereka akan parkir bis, jadi menurut gue ini akan sedikit membantu Nemanja Matic ya, terutama dalam menggalang pertahanan dari tengah ya. Karena kan stylenya kalau menurut gue beda dengan Wolves yang lebih berani, yang lebih punya kualitas daripada Newcastle ya untuk melakukan serangan balik ya, punya kemampuan untuk bermain high press dan juga bermain cepat ya dari tengah. Menurut gua Newcastle beda dari Wolves, jadi ya walaupun bukan duet yang terbaik, tapi menurut gua ya inilah yang akan ditampilkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya di tengah, Donny van de Beek dan juga Nemanja Matic ya, ringan amatiran ala gua. Ya mungkin nanti dalam perjalanannya akan terjadi rolling atau pergantian, ya itu bisa saja terjadi ya. Oh ya, dan duet ini sudah pernah diuji coba dimainkan ketika Manchester United uji coba tertutup ya melawan Stoke, sekalipun kalah ya di pertandingan itu. Tapi ya oleh karena itulah gue berpikir kemungkinan sih gue perkirakan duet ini akan dimainkan lagi ketika menghadapi Newcastle ya weekend besok. 3 gelandang serang di depan, kanan gue pikir akan diberikan ke Mason Greenwood. Bruno Fernandes akan bermain di belakang striker utama. Di kiri gue pikir akan dikasih ke seorang Paul Pogba ya. Dengan ya sekali lagi akan menempatkan seorang Jadon Sancho yang baru saja pulih dari cedera, mungkin akan bermain dari bench ya. Striker siapa ini? Apakah Edison Cavani yang sudah dinanti-nanti sekian lama oleh dia ya, artinya dia sendiri juga kan berharap untuk bisa bermain, ataukah seorang Cristiano Ronaldo ya, welcome back home-nya dia yang akan membawa dia untuk bermain dari starter ya. Well, banyak yang memperkirakan Cristiano Ronaldo yang akan dimainkan dari awal ya, dan menurut gue bisa saja itu terjadi. Dan menurut gue dua-duanya pun ada plus ada minus ya, baik itu memainkan Cristiano Ronaldo dari awal ataupun bermain dengan Edison Cavani ya.
pastinya banyak yang ingin menampilkan ya melihat Cristiano Ronaldo untuk tampil dari awal, tapi ringan amatiran ala gue sih justru pengen melihat Edison Cavani dulu ya yang tampil dari awal. Edison Cavani lebih fresh, lebih punya masa persiapan lebih panjang, dan ya menurut gue akan terasa lebih saja ya kalau nanti Cristiano Ronaldo justru tampil dari bench ya, karena ya ketika pergantian pastinya akan heboh. But ya gue sih ngeliat dari sisi teknis murni ya itu tadi ya, Edison Cavani punya masa persiapan yang lebih panjang ya. Tentunya ya again sih tidak ada salahnya juga. Maksudnya bukan tidak ada salahnya, tapi menurut gue ya opsi untuk menampilkan Cristiano Ronaldo dari awal itu juga pastinya besar ya. Cuman again kalau dibalikan ke gue, ringan amatiran, gue lebih memilih Edison Cavani. Ya gue harapin sih Manchester United akan mampu mengemas 3 poin. Bahkan gue berani ya ringan amatiran memprediksi Manchester United akan menang dengan skor yang cukup besar ya. Dan ya pastinya gue pikir nanti Ole Gunnar akan sangat-sangat memanfaatkan rotasi, artinya pergantian pemain ya, karena itu tadi ya kondisi pemain setelah pulang membela negaranya masing-masing ya. Ya kurang lebih demikian preview mengenai pertandingan Manchester United melawan Newcastle United ya, laga coming home-nya Cristiano Ronaldo. Kalau ada yang suka, like dan subscribe, jangan lupa komen, saran, kritikan langsung drop di kolom komen. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe ya. Football United, sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.